Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Rizky dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang security. Yang pertama, di sini kelompok saya yaitu Evita, Ayu Rizky, Feby, dan juga Rezi. Yang pertama, materi security. Yang pertama, definisi security. Fungsi security pada sistem terdistribusi, penyerangan pada sistem terdistribusi, teknik keamanan, sertifikat digital pada security, enkripsi dan tipe algoritma enkripsi, kriptografi kunci simetris, kriptografi kunci asimetris, kriptografi hibrid, kemudian ancaman dan serangan pada security, metode penyerangan security, mengamankan transaksi elektronik, perancangan sistem yang aman, kebijakan dan mekanisme security, manajemen kunci, dan yang terakhir contoh implementasi security. Yang pertama yaitu definisi security atau keamanan, yaitu serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, dan proses, saluran, dan yang lainnya, yang dapat melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Tujuan utamanya yaitu untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses. Kemudian, fungsi security pada sistem terdistribusi. Yang pertama, melindungi data dari kebocoran atau leakage, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Kemudian, pengubahan atau tampering, yaitu pengubahan informasi yang tidak ilegal. Dan yang ketiga, perusakan atau validalis, yaitu gangguan operasi sistem tertentu. Misalnya, si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Selanjutnya, penyerangan pada sistem terdistribusi, yaitu dibagi dua, yaitu penyerangan pasif dan juga penyerangan aktif. Penyerangan pasif sendiri adalah hanya mengamati komunikasi atau data. Sedangkan untuk penyerangan aktif, secara aktif memodifikasi komunikasi atau data pemalsu atau pengubahan email. Baiklah, untuk teknik keamanan, yang pertama enkripsi, proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi algoritma enkripsi modern menggunakan kunci. Kunci kriptografi adalah parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi, di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsi jika tanpa kunci yang sesuai. Kemudian autentikasi, meyakinkan bahwa seseorang itu benar adanya. Dan juga tujuan ini meyakinkan layanan ini hanya akan digunakan oleh orang-orang yang berhak. Contohnya, autentikasi dengan SIM atau KTP untuk membuktikan kebenaran si pembawa. Yang ketiga, tanda tangan digital. Fungsi ini mirip seperti tanda tangan biasa untuk menjaga autentikasi, menjaga integritas informasi, dan memberikan layanan non-repudiation kepada atau atas klaim yang tidak benar. Kemudian sertifikat digital pada security. Fungsi sertifikat untuk membuktikan kebenaran sesuatu. Komponen sertifikat digital yakni kunci publik, informasi sertifikat 1 atau lebih tanda tangan digital, penggunaan sertifikat digital 1. SD dikeluarkan oleh otoritas sertifikasi E. SD dikirim terinskripsi untuk memastikan keaslian pemilik atau situs web tertentu. Penerima menggunakan kunci publik E-nya untuk mendeskripsikan kunci publik pengirim yang disertakan di CD. Kemudian kunci publik pengirim dapat digunakan untuk mendeskripsikan pesan yang sebenarnya. Enkripsi dan tipe algoritma enkripsi. Enkripsi adalah proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi. Ada dua tipe algoritma enkripsi. Yang pertama, set secret key. Pengirim dan penerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain. Yang kedua, public atau private pair. Nah, pengirim ini menggunakan public key, maksudnya kunci yang dipublikasikan ke penerima untuk mengenkripsikan pesan. Nah, penerima menggunakan private key-nya yang cocok atau miliknya sendiri untuk mendeskripsikan pesan. Kriptografi kunci simetris.
Satu kunci digunakan dalam satu proses enkripsi dan deskripsi. Prinsip kerjanya seperti ini. Pengirim dan penerima sepakat menggunakan sistem kriptografi. Kemudian pengirim dan penerima sepakat menggunakan satu kunci tertentu. Setelah itu dilakukan enkripsi sebelum pengiriman teks dan deskripsi setelah diterima. Keuntungannya, mekanisme ini sederhana dan juga kecepatannya berproses tinggi. Kelemahannya, keamanan kunci dan juga distribusi kuncinya. Kriptografi kunci asimetris. Enkripsi dan deskripsi tidak menggunakan kunci yang sama. Maksudnya seperti ini. Kriptografi kunci publik. Kunci publik digunakan untuk enkripsi, kemudian dideskripsikan kepada publik juga. Sedangkan kunci privat untuk mendeskripsi dan juga bersifat rahasia. Keuntungannya, keamanan kunci juga terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan pertama kali tentang kriptografi hibrid. Itu jenisnya ada PGP atau singkatan dari Pretty Good Privacy. Di sini menjelaskan yaitu menggabungkan keuntungan sistem kriptografi simetri dan asimetri. Dan yang kedua ada kunci sesi, kunci private dan juga kunci public. Dan untuk keuntungan dari kriptografi hibrid atau PGP atau Pretty Good Privacy ini yaitu pertama, distribusi kunci terjaga, kedua, keamanan cukup tinggi karena pastinya enkripsinya berlapis, dan yang ketiga, kecepatan enkripsi dan deskripsinya tinggi. Kedua, saya akan menjelaskan tentang ancaman dan serangan pada security ini. Itu ada intrusion, denial of service, joyreader, vandal, scorekeeper, dan yang terakhir ada mata-mata. Untuk intrusion sendiri, yaitu penjelasannya adalah penyerangan jenis ini, mereka menyerang untuk menggunakan sistem atau komputer yang kita miliki. Yang kedua, denial of service, yaitu penyerangan yang mengakibatkan pengguna yang sahnya atau user sahnya tidak dapat mengakses sistemnya. Yang ketiga, joyreader, yaitu hanya orang iseng atau ingin memperoleh kesenangan dengan cara menyerang suatu sistem lain. Yang keempat ada vandal, yaitu bertujuan untuk merusak sistem yang sering dituju khususnya untuk site-site besar. Dan ada scorekeeper, yaitu jenis serangan ini hanyalah bertujuan untuk mendapatkan reputasi. Jadi untuk mendapatkan reputasi tinggi biasanya ini sering disebut dengan scorekeeper, yaitu mereka dengan cara mengacak-ngacak sistem sebanyak mungkin gitu ya. Dan yang terakhir yaitu ada mata-mata. Nah ini seringkali dilakukan yaitu mencari informasi atau memperoleh data rahasia dari pihak pesaing atau untuk menangkap seseorang penjahat, biasanya dilakukan oleh mata-mata ini. Dan untuk metode penyerangan security-nya ini ada beberapa klasifikasi metodenya. Ada 5 klasifikasi metodenya. Yang pertama ada eavesdropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Yang kedua masquerading, yaitu mereka mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Yang ketiga, message tampering, yaitu mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Dan yang keempat ada replying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebelumnya. Dan yang terakhir ada denial of service, yaitu membanjiri saluran atau resource dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang mengamankan transaksi elektronik. Sebenarnya di sini ada 5 faktor yang perlu dipenuhi, atau di sini dijelaskan ada 5 faktor sebenarnya seharusnya, tapi saya akan menjelaskan 2 faktor saja karena yang 3 faktor akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada privasi atau confidentiality atau kerahasiaan, yaitu kerahasiaan data pelanggan dan perusahaan dari pihak yang tidak berkepentingan. Yang kedua ada authenticity atau otentisitas, yaitu kepastian bahwa data atau informasi yang terlihat pada situs melalui browser atau yang dikirim melalui email adalah benar, informasi dari perusahaan atau orang yang menjadi lawan transaksi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Andran di sini akan meneruskan presentasi dari Fabi. Kemudian mengamankan transaksi elektronik. Yang ketiga ada authorization atau otorisasi, yaitu kepastian bahwa orang yang mengakses data, server atau jaringan adalah benar-benar orang berkepentingan atau diberikan kewenangan untuk berbuat demikian. Yang keempat ada availability atau ketersediaan, yaitu kepastian bahwa seorang pengguna yang berkepentingan terdiri dari karyawan, konsumen, pemasok atau rekanan perusahaan tersebut dapat mengakses data atau jaringan perusahaan kapanpun diperlukan. Yang kelima, integrity atau integritas, yaitu kepastian bahwa data yang dikirim atau disimpan belum diubah atau dimanipulasi. Kemudian ada metode pendukung keamanan bertransaksi elektronik. Yang pertama, metode yang mendukung kerahasiaan data. Kerahasiaan data dapat didukung oleh teknologi enkripsi atau encryption teknologi. Kemudian, metode yang mendukung autentikasi pengguna. Tujuan utama autentikasi adalah menjamin bahwa pihak yang mengirim data adalah benar-benar pihak yang merupakan lawan transaksi seperti yang diklaim olehnya. Kemudian, ada metode yang mendukung keamanan akses ke jaringan komputer. Disinilah teknologi firewall berperan. Tujuan dibangunnya firewall untuk mengamankan jaringan internal yang lebih luas, trusted network, dari jaringan luar yang kurang dipercaya atau untrusted network. Dengan cara memonitor data yang keluar masuk, kedua jenis jaringan itu melalui satu titik akses. Selanjutnya, ada metode yang mendukung ketersediaan layanan atau availability. Metode keamanan transaksi juga menyangkut ketersediaan pelayanan secara terus-menerus, dan hal itu dapat dicapai melalui berbagai cara, yaitu membangun sistem backup untuk data aplikasi, kemudian membangun sistem backup untuk fasilitas jaringannya sendiri. Metode selanjutnya yaitu metode yang mendukung keutuhan data atau integrity. Metode keamanan yang mendukung integritas atau keutuhan data biasanya berupa metode yang telah dibangun dalam suatu aplikasi atau software atau bahasa komunikasi data yang sering disebut protokol. Fungsi atau metode yang memastikan integritas suatu data bisa juga disebut fungsi kontrol, dan fungsi kontrol yang disinggung dalam artikel ini adalah fungsi kontrol aplikasi atau application control. Pembahasan selanjutnya yaitu manajemen kunci atau case management. Manajemen kunci adalah suatu kegiatan yang mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan kunci, baik mulai dari tahap pembuatan, penggunaan, penyimpanan, pendistribusian hingga tahap penghancuran. Tujuan dari manajemen kunci ini adalah untuk memperkuat pengamanan informasi yang menggunakan kriptografi dalam aplikasinya. Contoh implementasi security pada kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya penerapan jaringan ATM. Pada jaringan ATM tidak berhubung langsung dengan database nasabah, tetapi terhubung ke monitor teleprocessing. Monitor teleprocessing merupakan middleware yang mengatur komunikasi dengan klien jarak jauh, yaitu remote, dan men-sharekan transaksi klien untuk diproses oleh database. Permasalahan yang timbul dalam contoh sistem distribusi di atas, yaitu dalam kasus ini adalah jaringan ATM, manajemen sistemnya lebih kompleks, biaya lebih besar, keamanan pada tiap anjungan tidak seaman apabila nasabah melakukan transaksi melalui dalan. Baik, saya kira demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.